Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita, kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup di dalam kebenaranmu. Bagimu Tuhan nyanyianku, itulah yang hendak kita nyanyikan kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber hidup kami, penyelamat kami, penolong kami. Pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, cacat celah yang seringkali nyata dalam hidup kami, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan menyucikan kami, dan darah-Mu lah yang akan menebus dosa kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 6. Suaramu ku dengar.
Oleh darahnya kita mendapatkan penebusan dosa dan kita bersama-sama juga menerima anugerah dari Tuhan melalui 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, mempersiapkan hati pikiran kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersama-sama hendak mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahaminya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari rumah kita masing-masing, dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan pasti pernah berada dalam sebuah situasi yang menyedihkan. Entah itu karena ditinggal oleh orang yang kita cintai, atau mungkin juga karena masalah-masalah yang terjadi atas hidup kita. Apa yang kita butuhkan manakala kita mengalami hal itu adalah penghiburan. Penghiburan itu bisa kita harapkan berwujud secara fisik. Orang datang kepada kita, menemani kita, mungkin mengajak kita untuk berbagi, atau mungkin juga menemani kita melalui media yang sekarang ini bisa kita pakai, entah itu telepon, entah itu video call, atau mungkin juga dengan cara yang lain. Yang intinya adalah orang yang berada dalam sebuah kesedihan pasti mengharapkan penghiburan. Penghiburan selalu dibutuhkan oleh setiap orang dalam menghadapi kesulitan, dalam kesendiriannya mungkin, dan juga hal lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saatnya Yesus tidak akan lagi bersama dengan para murid, ia akan meninggalkan para murid. Tentu saja ada kegelisahan, tentu saja ada kesedihan, tentu saja ada perasaan-perasaan yang tidak bisa tergambarkan. Namun demikian, walau Yesus sadar akan meninggalkan mereka, dia tidak begitu saja melepaskan murid-muridnya untuk berjuang sendiri dalam keterbatasan yang harus mereka hadapi. Tidak. Yesus tidak membiarkan karena saya mau pergi, lalu kemudian ya sudah berjuanglah. Tidak. Yesus bukan hanya menghibur dengan kata-kata sebelum dia pergi, tetapi Yesus berjanji akan mengirimkan roh kebenaran, roh penghibur yang bertugas untuk apa? Yang bertugas untuk mendampingi mereka, yang bertugas untuk menolong mereka. Sehingga dalam kesendirian mereka tanpa Yesus secara fisik, mereka tetap ada yang memperhatikan, mereka tetap ada yang menyertai mereka. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada para murid, walau nantinya dia tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid, Yesus tetap peduli kepada para murid apapun kondisi mereka. Itulah sebabnya sambil menantikan roh penghibur yang akan menolong mereka, Yesus mengingatkan kepada mereka agar mereka melakukan apa yang
menjadi perintahnya. Dengan melakukan perintahnya, maka sama halnya para murid itu melakukan perintah Bapa. Secara fisik memang Yesus meninggalkan mereka, tetapi roh kasih-Nya senantiasa diberikan kepada para murid, termasuk diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian besar kepedulian Tuhan, kepedulian Yesus atas hidup kita, maka tidak bisa tidak sebagai pengikut Kristus. Setelah kita menerima perintahnya, kita harus melakukan. Yesus telah terlebih dahulu mencintai kita, maka kita pun harus mencintai Dia dengan cara menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya berarti hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran menurut kita, tetapi kebenaran menurut Allah. Kebenaran menurut Allah itu seperti apa? Kebenaran menurut Allah adalah kebenaran yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, bahwa isi Alkitab ini adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya supaya kita tahu, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran akan kasih-Nya, maka tidak bisa tidak kita harus belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya tidak bisa tidak kita harus terus membangun relasi dengan Dia. Sehingga kita tahu memberi itu baik, tetapi memberi itu belum tentu benar. Kalau memberi orang yang memang betul-betul membutuhkan, sebagaimana Yesus telah ajarkan, itu benar. Tetapi memberi kepada orang yang bermalas-malasan, itu sama halnya kita menjerumuskan orang itu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kebenaran bukan menurut kita, kebenaran bukan menurut dunia, tetapi kebenaran menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Alkitab. Mari kita bersama terus belajar kebenaran Allah, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran menurut Dia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama
menyerahkan pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Surgawi, kami meyakini bahwa Engkaulah Allah sebagai sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, dan saat ini dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon berkat, kami memohon pertolongan, kekuatan dan juga penghiburan atas apa yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini, karena kami sadar betul bahwa dinamika kehidupan seringkali muncul dan dinamika itu kadangkala harus kami alami dalam sebuah situasi dan kondisi yang tidak baik. Kami mohon Tuhan terus meneguhkan iman kami, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kesehatannya. Dalam kasih dan kemurahan-Mu kami memohon Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan atas apa yang diderita oleh saudara-saudara kami. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, saudara kami Tias Prasetyo, dan juga saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut, tetapi mereka juga membutuhkan pertolongan dan kesehatan. Kasih dan kemurahan-Mu selalu kami harapkan. Demikian juga pergumulan atas keluarga setiap jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami dengan pergumulan yang ada supaya kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan terus berkarya atas segala sesuatu yang terjadi atas kami, karena pergumulan itulah yang akan mendewasakan iman kami, pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, dan juga pergumulan tentang pendidikan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkepung, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mengucap terima kasih atas segala karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu saja, dan bahwa Engkau adalah sumber segala yang ada pada kami. Oleh karena itu pada hari ini kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati segala persembahan yang kami berikan, baik itu harta benda, waktu maupun bakat kemampuan yang kami miliki. Kami berdoa Tuhan agar persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani Engkau saja. Kami juga berdoa supaya Engkau memberikan kebijaksanaan dan petunjuk dalam pengelolaan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pengikut Kristus telah menerima perintahnya harus kita lakukan, kita wartakan kepada dunia tentang kebenaran dan kasih. Mari kita bersama mengakhiri ibadah kita, bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih
kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah